Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini insyaallah kita akan share tentang sebuah buku yang menarik yang reviewnya telah saya kemukakan pada video yang lalu. Saya akan membacakan buku An-Nahwu At-Tatbiqi, jadi praktek nahwu, di nahwu praktis, dikarang oleh ta'lif Khalid Abdul Aziz. Nah, buku ini sangat menarik ya, karena satu hal, jadi kita berbicara konsep nahwu tapi langsung dipraktekkan. Ada buku lain yang bernama At-Tatbiqun Nahwi, sama satu lagi yang disebut As-Sarfi At-Tatbiqi. Ini berbeda pengarang. Tapi keduanya juga menarik, memiliki keistimewaan dan kelebihan sendiri-sendiri. Nah, langsung saja kita akan buka materi kita langsung ke bab yang pertama. Nah, ini scroll dulu. Kawan-kawan bisa membeli bukunya secara offline di toko-toko online. Namun ini saya akan bagikan pula link PDF untuk bisa di-download. Dalam artian si buku ini berarti mudah dan bisa dipelajari. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatu wa aqsamuha. Pada pertemuan ini kita akan membahas kalimat dan bagian-bagian kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata-kata. Jadi jangan dikelirukan antara kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dengan bahasa Arab. Al-kalimatu fil lughah. Kalimah menurut bahasa adalah yuradu bihal kalam, yaitu kalam itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan kalimat ya ialah kalam. Contohnya seperti qaulu ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya omongan itu kalimatun huwa qailuha, merupakan suatu kalam. Jadi kalimat ini artinya kalam, yang mana mereka katakan sebuah omong kosong. Jadi ini sebagai sebuah isyaratun ila qaulil qail, sebagai isyarat pada ucapan orang yang mengatakan rabbirji'un. Jadi kata-kata orang kafir, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga aku akan berbuat amal soleh, atau berbuat soleh, fima taraktu, fima berdasarkan apa, taraktu, fima di dalam apa, taraktu yang telah aku tinggalkan di dunia ya. Nah, ini contohnya adalah itu. Yang kedua hadis, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimah thayyibah itu sedekah. Jadi kalimat thayyibah maksudnya kalam, omongan, ya, ucapan. Yang ketiga adalah haditsu asdaqu kalimatin qala syair kalimatul labid. Jadi kalimat yang paling benar, di kalam, omongan yang paling benar yang dikatakan oleh seorang syair, yaitu kata-kata atau kalamnya Labid yang mengatakan ala kullu syai'in ma khalallah batilun. Ingatlah, yaitu setiap perkara ma khalallah selain Allah itu batil. Itu riwayat Muslim. Yang keempat, qauluka, ucapan Anda, alqal khatibu kalimatan mu'atsaratan. Jadi khatib menyampaikan kalimah atau kalam, omongan yang berkesan. Ini falafdhu kalimatin, ya, lafaz kalimah fi kulli ma sabaq, pada kata-kata atau pada obrolan yang lalu, yuradu bihal kalam, yang dimaksud dengan kalimah itu adalah kalam. Jadi kalimat artinya atau bermakna kalam secara lughah ya. Nah, wahada dan ini huwal ma'na lughawi, merupakan makna bahasanya lil kalimati, bagi kalimat. Jadi makna bahasa daripada kalimat adalah kalam itu sendiri, gitu. Ucapan atau omongan. Nah, ini pendekatan menurut bahasa. Adapun pendekatan kalimat menurut istilah, al kalimatu fil istilahi qaulun mufradun. Jadi kalimat menurut istilah adalah qaulun mufradun, yaitu ucapan yang mufrad. Mufrad itu satuan, ucapan satuan ucapan. Al-qaulu, ucapan, wa huwa al-lafdhu dalu ala ma'nan, yaitu lafaz yang menunjukkan pada makna. Jadi kata-kata yang menunjukkan pada makna. Sementara al-mufrad adalah huwa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu, yaitu sesuatu yang menunjukkan bagian-bagiannya, menunjukkan pada bagian maknanya. Contohnya di sini akan dijelaskan di bawah nanti. Maksud daripada
ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Contohnya silatul kalimah Muhammadun Fatimatun walamun kitabun baitun. Nah, fa kitabun wa nahwuhu kalimatun. Adapun lafaz kitabun wa nahwuhu dan seumpamanya, ada contoh yang tadi, ada contoh yang ini. Kalimat itu merupakan sebuah kalimat li'annahu lafzun dalun ala ma'na, karena si yang di atas ini merupakan lafaz atau kata-kata yang menunjukkan atas suatu makna. Tapi walaysa kulli harfin minhu, tapi setiap huruf daripada kata-kata tersebut, lafaz tersebut, dalan menunjukkan ala juz'i ma'nahu, atas juz daripada maknanya. Jadi setiap mimnya tidak menunjukkan makna Muhammad, haknya, atau Fatimah, fa-nya tidak menunjukkan identitas Fatimah, to-nya juga sama. Jadi setiap juz dari fa, alif, to, mim, ta tidak menunjukkan juz maknanya. Jadi ini mah harus semuanya, nggak bisa dipisah-pisah. Nah, nanti ini lebih kontras, lebih jelas ketika dibandingkan dengan ini. Aman nahwu kitabu Zaidin, adapun contoh seperti kitabu Zaidin ini falaisa bi kalimatin, bukan kalimat. Li'annahu murakabun min juz'aini, karena kitabu Zaidin ini tersusun dari dua juz. Yang pertama kitabun, yang kedua Zaidin, kitabu Zaidin. Kulun minhuma, salah satu dari keduanya, dari kitabu, dari Zaidin, yadul al juz'il makna, menunjukkan pada bagian maknanya. Apa? Alladzi dalla alaihil murakab, yang menunjukkan kepadanya murakab itu sendiri. Jadi maksudnya kitabu menunjukkan makna, Zaidin menunjukkan makna. Kitabun apa maknanya? Ya kitab. Zaidin ya Zaid, zatun musakhasatun tusamma bi Zaid. Jadi itu sebuah zat, sebuah sesuatu yang berdiri, yang menunjukkan pada Zaid. Nah, ini adalah bagian daripada kalimat. Nah, sekarang bahasan yang kita akan bahas selanjutnya adalah kalam. Nah, aksamul kalimah ya, belum ya, nanti kan kalam tadi ya udah. Aksamul kalimah, pembagian kalimah. Nah, ketika kita membaca kitab dimanapun, kapanpun, kitab apapun, sebesar apapun, tentu susunannya tidak akan lepas daripada tiga susunan ini. Bisa jadi isim, fi'il, huruf. Jadi tiga unsur ini merupakan unsur pokok pembentuk suatu kalimat. Karena si pengarang butuh perangkat atau butuh alat untuk menyampaikan ide-ide gagasannya, maka dibutuhkanlah ini. Butuhkan isim, butuhkan fi'il, butuhkan haraf. Nah, pertama awalan al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zaman. Jadi kalimat ya, ini merupakan suatu kata-kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya, fi nafsiha walam taktarin, dan tidak dibarengi bisa dengan zaman. Nahu Muhammadun Fatimatun, jadi kata-kata menunjukkan pada makna ya. Kata-kata ini Muhammad menunjukkan pada seseorang yang bernama Muhammad, Fatimah, kolam, kitab, sama ya semua ya. Qaramun, bukhlun. Nah, ini sama, masing-masing menunjukkan pada maknanya. Kalau karamun misalkan dermawan, yang menunjukkan pada kedermawanan, bukhlun bakhil, berarti pada karakter yang pelit. Faqulu kalimatin minal kalimatis sabiqah, maka setiap kalimat dari kalimatis sabiqah pada kalimat yang terdahulu itu ismun, namanya isim. Nah, ini Muhammadun isim, Fatimah isim, qalam isim, semuanya isim. Li'annaha tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Karena masing-masing dari tersebut menunjukkan pada mana pada dirinya, tapi walam tuqtaran bi zamanin, tapi tidak dibarengi dengan zaman. Yang menyebut pena ya pena artinya terlepas dari, kecuali saya mengambil pena kemarin, nah itu beda lagi. Nah, isim ini tidak dibarengi dengan zaman. Kalau fiil, kata kerja, pasti dibarengi dengan waktu. Isim terlepas daripada waktu. Nah, bahasan isim kita sudah nih. Ini konsep dasar isim. Nanti tanda-tandanya nih kita. Lil ismi alamatun. Jadi bagi isim itu ada tanda tanya. Nah, kalau secara per definisi atau per pengertian, si isim ini menunjukkan kepada makna, artinya abstrak ya. Jadi
Bayangkan kalimah yang menunjukkan ke atas makna. Nafsa kepada dirinya, kalimah sesuatu menunjukkan pada makna, ini kan abstrak. Nah kalau ini kita akan mencari sesuatu yang konkret ketika hendak menemukan isim. Nah kalau yang atas ini kita bisa temukan dan rasakan melalui vocabulary kita, kosakata kita. Makin banyak kosakata ya kita akan kenal dengan makna yang dimaksud. Oh ini isim, karena ya saya tahu ini isim gitu, karena secara makna sudah tersentuh, kita udah hafal. Nah kalau ini ketika kita menemukan hal yang baru maka dan belum kita kuasai dan ketahui maknanya, maka hal yang dilakukan adalah mencari alamatnya. Lil ismi alamatun, bagi isim itu banyak tanda tumayyizuhu alal fi'li, yang membedakan dari isim ini anil fi'li, dari fi'il wal hurfu, anil fi'li wal harfi. Jadi isim berbeda dengan fi'il dan huruf itu ada tandanya. Idza wajadta wahidatan minha fil kalimah, jika Anda menemukan satu saja minha dari alamat ini, dari ciri-ciri ini pada suatu kalimat, atau ra'aita annaha tuqabbilaha, qabbala yuqabbilu, tuqabbiluha, annaha tuqabbiluha, fahkum 'alaiha bi annaha ismun. Atau engkau melihat bahwa hal tersebut atau kata-kata tersebut membandingi atau pas atau sejajar, setara dengan alamat tersebut, nah maka fahkum, dan nanti tuqabil ini nanti ada di bawah penjelasannya. Fahkum 'alaiha bi annaha ismun, bahwa hukumilah bahwa tanda-tanda tersebut adalah isim. Tanda-tanda yang pas, yang setara, yang melebahan kalau dalam bahasa Sunda. Jarru wa tanwin. Nah ini harus hafal nih. Pertama jar, dua tanwin, nida, al, isnad, ilaih, sesuatu yang dibicarakan. Tanda isim adalah jar. Tanda isim adalah jar. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Gitu kalau ada syairnya. Dalam Alfiya Ibnu Malik ya. Pertama jar, huwa ibaratun anil kasrati allati yuhdithuha al-amil aw ma naba anha. Itu sebuah ungkapan. Jar itu dari kasrah yang dibicara atau yang diucapkan oleh si pengucap, atau aw ma naba anha, atau pengganti daripada kasrah. Jadi jar itu kasrah gitu ya. Jar itu adalah kasroh dan pengganti kasroh gitu. Nahu salam tu ala Muhammadin. Nah ala Muhammadin yang jadi contoh adalah Muhammadin, ini kalimat isim, tandanya adalah ada alanya. Dimanapun kapanpun kita menemukan ini ala, pasti depannya ini pasti kalimat isim, karena dijarkan oleh lafaz ala. Ini indikator bahwa depannya adalah isim. Salah ya. Wa nahu kitabu Zaidin mufidun. Nah kata-kata Zaidun ini mudhaf ilaih majrurun, jadi disandarkan. Kitabu Zaidin, jadi kitabu Zaidin. Nah ketika menemukan kalimat yang ada jarnya, tanda kasrahnya, ini merupakan kalimat isim pasti ya. Nah yang kedua adalah tanwin. Tanwin teh huwa nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdhan. Jadi nun sakinah yang mengikuti ujung-ujung kalimat isim. Tanwin itu dun. Nah dun kita bayangkan ada nunnya, dal nun, zaidun. Nah itu dal nun. Tapi dalam lafadznya, dalam kata-kata, dalam ucapannya, bagaimana watu fariku, dan membedakannya khotton, tulisan. Yang membedakan tanwin dengan nun yang membedakan tanwin dengan nun yang sukun ini adalah satu, khotton, tulisannya. Lil istighnai, karena cukup anha dari nun sakinah. Jadi bitakrori syaklah, dengan cara mendobel atau mengulangi syakal. Syakal itu fathah kasrah indar dobti bil qalam, ketika menulis dengan pena. Jadi maksudnya gini, kata-kata qalamun itu kalau dibayangkan ada mun, mim, nun, qalamun ya. Akan tapi itu dalam pengucapan. Nah
dalam penulisan nunnya gak ditulis, tapi cukup dengan ditulis double syakal, domah double, jadi tanwin domah ya. Kullu kalimatin takbalu tanwin, jadi setiap kalimat itu menerima tanwin. Setiap kalimat yang menerima tanwin adalah ismun isim. Kitabin contohnya, muslimatin, sohin, hinaidin. Nah, kalimat-kalimat itu tersebut adalah kalimat isim gitu ya. At-tanwin, tanwin yakunu bisa, tanwin itu bisa terbukti atau bisa berwujud bil dhammi dengan dhamma. Contohnya wajah rajulun, lun bil fathi atau tanwin fathah, nahu ataqtuluna rajulan fathah, bil kasri atau kasrah, nahu auhayna ila rajulin. Itu tanbih, ini peringatan. At-tanwinu huwa syaklatu tsaniyah min ad-dhammatain. Ini pengertian yang jarang kita temukan ya. Ini tanwin itu gimana sih? Oh, ini di sini. Huwa syaklatu tsaniyah, syakal yang kedua, min ad-dhammatain, dari dhammah dua, awil fathataini atau fathatain. Ya, fathatain. Nah, kalau kita mah fathatain, padahal fathatain. Awil kasratain atau kasratain. Gitu. Amma syaklatul ula, adapun syakal harokat yang pertama adalah harokatu i'rabin, harkat i'rab, au binain atau harokat bina, au ghairi dzalika atau selain dari itu. Jika double kan gitu, double itu namanya tanwin ya, ya gitu ya, tanwin. Kalau single si harokatnya, maka ia jadi tanda harokat i'rab, tanda harokat i'rab. Kayak gimana? Ya, contoh gini. I'rabun. Ini kan di sini jadi dijelaskan lagi nih, dijelaskan lagi. Yang pertama, harokat i'rab. Contohnya kayak gimana? Muhammadun. Min kaulika, dari ucapan kamu, harokatnya adalah pada Muhammadun, dari ucapan Anda hadara Muhammadun. Ini i'rab ya, i'rabnya rafa ya. Nih domah dua. Yang kedua harokat bina. Nahu harokatuha pada ihin ya, harokatnya ha pada ihin. Ihin ya Zaidu. Nah, kata-kata ihin ya Zaidu. Kata-kata ihin ya Zaidu ini, hin ini harokatnya harokat bina. Jadi gak bisa dirubah. Dari sananya udah begitu, mabni. Nah, nanti mabninya mabni atas apa? Nanti ada yang mabni dhammah, mabni kasrah gitu ya. Jim ghairu dzalika nahu harakatu dhad qadin. Nah, selain daripada harakat i'rab dan harakat bina, seperti harakatnya dhad pada qadin. Contohnya hadara qadin. Seharusnya qadiyun, harus begitu. Nah, ini sebutnya bukan harakat i'rab dan bukan harakat bina. Nah, ini nanti kita bicarakan pada sesi selanjutnya adalah an-nida ya, an-nida. Wallahu a'lam.